Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina rahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Tak terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kita mau menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam sebuah firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in ta'udhu ni'matallahi la tahsyuha. Sekiranya jika kamu mau menghitung nikmat yang telah diberikan, kata Allah, pasti kamu tidak akan pernah mampu. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini, salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga perintah Allah waktu Jumat yang telah diwajibkan kepada kita semua dapat kita tunaikan. Semoga kegiatan ini menjadi amalia kita, menambah perbenaran amal kita. Yang sesungguhnya kita diamanahkan hidup di dunia ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, dan pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya khatib berwasiat. Khatib berwasiat terutama untuk pribadi khatib sendiri dan berwasiat untuk kita semuanya. Marilah dalam menjalankan kehidupan ini kita senantiasa dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani apa yang telah Allah perintahkan, dan di saat yang sama pula kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada Jumat yang singkat ini kita beri judul khutbah kita dengan nama jangan pernah kita meninggalkan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sudah berada di 24 bulan Rajab. Artinya kita sudah di akhir bulan Rajab ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan nantinya dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memuliakan bulan Rajab ini sampai memanjatkan doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam sebuah hadisnya Nabi menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini bermakna, kata Nabi, ya Allah, semoga Engkau memberikan kami, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemuan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis ini bermakna bahwa bulan Rajab merupakan bulan awal dari rangkaian terpenting ibadah umat Islam di seluruh dunia, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, di sisi lain banyak keistimewaan yang terdapat di bulan Rajab ini. Salah satunya adalah bulan diturunkannya perintah sholat kepada kita semua lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan introspeksi terhadap diri kita. Bagaimana sholat ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang berbahagia, banyak kita temukan
dalam kesehariannya. Banyak saudara kita yang meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari saudara kita berani meninggalkan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah lainnya. Keistimewaan tidak tergambar dengan keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah menerima wahyu dari Allah tentang perintah sholat itu. Setelah itu Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah yang agama, di mana agama tidak akan tegak karenanya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Rasul Islam wa amuduhu lisolah wa zidwatu sanabil jihadi sabilillah. Adapun maknanya, pokok agama adalah Islam, berserah diri, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah amal yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuhu, fa in shalat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasida." Adapun maknanya, sesungguhnya yang pertama sekali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhir bulan Rajab ini, mari kita introspeksi diri kita, mari kita bermuhasabah apa yang telah kita lakukan terhadap sholat kita. Kalau sholat kita kurang baik, mari kita perbaiki. Mari kita perbaiki bacaannya, sempurnakan rukunnya. Itu bagi mereka yang sudah aktif dalam pelaksanaan sholatnya. Selanjutnya, bagi sholat yang masih bolong-bolong, yang istilah kita tinjau putar, kepada saudara-saudaraku, saya mengajak diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, mari rajin-rajinlah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu paling tidaknya. Dan mari pula kita budayakan sholat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Sebagaimana kita maklumi bersama, pahala Allah gandakan menjadi 20 derajat daripada sholat sendirian yang kita laksanakan di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ayat ini bermakna, apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Lalu mereka menjawab,
kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bandingi perbuatan-perbuatan buruk itu dengan melaksanakan sholat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah tempat berbuatnya dosa. Nabi sampaikan dalam suatu hadisnya, setiap anak Adam itu bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan pernah kita tinggalkan sholat. Dengan seringnya kita melaksanakan sholat, insyaallah perbuatan keji dan munkar akan jauh dari diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang berbahagia, orang yang meninggalkan sholat, bahwa sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Ia berdosa lebih besar dari ia melaksanakan zina. Lebih besar lagi ia dari mencuri dan minuman khamar. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat kelak. Sumber kitab As-Salah wa Hukma Tarikina Haramin 9. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tunaikan sholat karena ajal semakin dekat. Mari kita laksanakan perintah Allah selagi amal masih dicatat. Mari segera kita bertobat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih sesungguhnya surga itu penuh dengan nikmat. Hadirin yang berbahagia, inilah beberapa hal yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita orang-orang yang beriman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tadur ya ulil albab la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal
الحاجات. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.